Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan solehah, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Apa kabar para sedulur? Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kesehatan, waluya jati lawan rahmat lan hidayah saking kesanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Izin para sepuh di seluruh Nusantara, kami ingin memberikan sebuah ijazah tentang membangkitkan Khodam Batu Akik Getah Katilayu. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Bagi yang sudah mensubscribe, like, serta selalu menjalin komunikasinya di dalam komentar, saya secara pribadi mengucapkan matur suwun. Mugi-mugi rezeki para sedulur yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli khususon para leluhur-leluhur Pulau Jawa dan seluruh Nusantara. Walillahilamul al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Para sedulur, jadi konten ini adalah kelanjutan dari konten Saumas 81 sebelumnya yang menceritakan tentang keistimewaan Batu Akik Getah Katilayu, dan ini saya ingin mencoba memberikan sebuah penjelasan tentang bagaimana caranya kita untuk mengaktifkan, bahasa kerennya itu mengaktifkan Khodam dari Getah Katilayu. Seperti itu para sedulur. Allah menciptakan, para sedulur, simpel aja ya. Allah menciptakan keanekaragaman di dalam alam semesta ini, terutama bumi, berikut isinya dengan jenis dan karakter yang berbeda-beda, termasuk batu dengan jenis, warna, dan juga keindahan yang berbeda-beda. Dan Allah menciptakan ada yang langsung berkhasiat atau bertuah ya bahasa kitanya, dan ada juga yang tidak, dan ada yang melalui sarana, melalui manusia atau orang-orang yang mengerti, yang berkaroma atau yang berkhasiat itu seperti apa, yang berbeda, yang dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya sudah jelas sesuai dengan perjalanan Ibrahim. Di situ ada Mekah, ada Ka'bah, dan di situ ada sebuah batu. Nah, konon katanya itu batu Hajar Aswad itu adalah batu yang dari surga, yang awalnya putih, lebih putih dari susu, dan sinarnya sangat luar biasa. Dan ada batu yang memang sudah ada tuah, bukan langsung dari Allah SWT, tapi dari proses alam. Salah satunya ada Getah Katilayu, Kecubung, Safir, dan yang lainnya. Dan ada juga yang melalui perantara manusia itu sendiri, ya para sedulur. Jadi Kang, bagaimana caranya kita untuk mengaktifkan yang namanya Khodam dari Getah Katilayu? Untuk apa Kang? Ya bisa, sarannya bisa untuk para sedulur ketika ingin memancing, bisa. Jadi caranya kalau ingin memancing, para sedulur baca mantranya. Ketika sedulur suka membuat yang namanya umpan, adonan buat umpan, dan ketika para sedulur memiliki yang namanya
getah katilayu. Getah katilayunya para sedulur diterik sambil membaca mantranya 3 kali, lalu dicampur kepada adonan umpan untuk ikan yang akan para sedulur pancing. Lebih simpelnya, kalau menurut saya lebih enaknya kalau sudah berbentuk batu atau cincin seperti ini, jadi bisa dipakai saja, langsung baca mantranya 3 kali, simpel. Jadi buat memancing bisa, berdagang, bisnis apapun juga bisa, dan juga untuk sarana pengasihan juga bisa para sedulur. Tinggal niatnya ada yang dirubah saja, karena tergantung dari tujuan para sedulur itu sendiri. Cirebon memiliki mantra untuk yang namanya membangkitkan atau menyuruh mengaktifkan kodam dari getah katilayu itu sendiri para sedulur. Jadi bukan kita yang disuruh, kita yang menyuruh. Awas jangan kebalik. Kalau kebalik berarti kita sudah takluk pada beliau, pada mereka. Kita yang menyuruh mereka. Gimana Kang mantranya? Mangga silakan para sedulur. Akan saya berikan. Mudah-mudahan menambah pundi-pundi dari suatu wawasan tentang keilmuannya para sedulur, biar tidak hilang. Tujuan saya biar tidak hilang saja oleh peradaban zaman ini, tetap ada, tetap bisa para sedulur juga bisa memberikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Mantranya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallah ya koda mustika getah katilayu. Saya bahasa Indonesia kan saja ya para sedulur. Ini aturannya Jawa, tapi saya bahasakan Indonesia saja. Misalkan buat mancing, ya koda mustika getah katilayu, tunjukkan khasiatmu kepadaku untuk mendapatkan ikan yang ada di misalkan tempat pemancingan, yang ada di sungai, yang ada di kali, misalkan seperti itu. Pada disebutkan tempatnya ya para sedulur, paham ya. Langsung dilanjut dengan fatabihuni yuhkumullah wa yaghfir lahu dunubakum wallahu ghafurur rahim. Mantra tadi diulang sebanyak 3 kali. Paham ya para sedulur? Kan kalau untuk jualan yang tadinya tinggal diganti saja, yang tadi bahasa Indonesia tuh tinggal diganti. Misalkan tunjukkan khasiatmu agar dagangan saya laku. Ingat, atas ridhonya Gusti Allah. Ditambahin ya, atas ridhonya Gusti Allah. Seperti itu para sedulur. Kan kalau untuk pengasihan, tunjukkan khasiatmu agar welas asih terpancar dari wajahku atas ridhonya Gusti Allah. Seperti itu para sedulur, tinggal dirubah aja bahasanya ya. Pahamnya langsung dilanjut dengan kata bihuni dan selanjutnya sebanyak 3 kali. Mengerti ya, paham ya? Jika ada yang belum mengerti, mangga silakan para sedulur bertanya saja melalui komentar. Sampai sini saja para sedulur. Ayam sudah berkokok, menandakan sudah pagi, waktunya mau subuhan. Saya pamit para sedulur, mohon ampura jika ada kesalahan munalan munikula ucapan pula. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.